Shalom, jemaat GKI Klase Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kembali bersama saya, Pendeta Lukas Aditya Ariantos Dermadi, kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang nanti akan diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan Tuhan hari demi hari. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati akan keindahan, kebaikan kasih Tuhan. Dan sampai saat ini, yang Tuhan terus mau menuntun kehidupan kami melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang boleh merenungkan dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menguasai diri adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Baik ketika hidup kita nyaman dan berlimpah, maupun ketika kita menghadapi pergumulan dan kekurangan. Seorang yang hatinya bising dan membiarkan dirinya dikuasai oleh emosinya, tidak akan bisa mengarahkan hatinya pada doa ataupun pada tindakan kasih. Ketika Musa membiarkan dirinya dikuasai kemarahan, bukankah akhirnya ia jatuh pada tindakan yang tidak diperkenan Tuhan? Ketika Daud mengizinkan godaan menguasai nuraninya, ia pun jatuh dalam persinahan dan kejahatan. Ketika Petrus tidak menguasai dirinya, ia banyak bersalah dalam perkataannya dan mendukakan hati Tuhan karena menyangkal dia. Tetapi seorang yang menguasai dirinya sebagaimana Tuhan Yesus, sekalipun dia dipuji, dipuja, tetapi Tuhan Yesus tidak jatuh pada kesombongan dan tidak kehilangan arah tujuan hidupnya. Ketika Tuhan Yesus harus menghadapi tekanan, penderitaan, dan bahkan menghadapi kematian, ia tetap menguasai dirinya dan fokus pada tugas panggilannya sebagai Sang Mesias yang hidup taat pada kehendak Bapanya. Dalam setiap pergumulannya, Tuhan Yesus tetap berdoa. Sekalipun ketika jawaban doa itu tidak seperti yang ia inginkan. Tetapi tanpa bersungut-sungut, Tuhan Yesus memilih untuk tetap taat pada kehendak Bapanya. Ia mencurahkan kasih Bapanya kepada semua orang. Ketika seseorang mampu menguasai dirinya, maka yang ia sampaikan dengan mulutnya tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan. Yang ia layani adalah kehendak Tuhan.
Ia akan diberi kekuatan dalam pergumulan-pergumulannya, dan segala sesuatu yang dilakukannya semata-mata adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukankah itu yang kita lihat di dalam diri Tuhan Yesus, yang dapat dengan sempurna mengendalikan dirinya? Kehidupannya terus ada dalam doa dan karya yang nyata. Demikianlah sepatutnya kita belajar meneladani pada Kristus Yesus, melatih diri kita untuk menguasai diri dan tetap tenang dalam segala keadaan. Dan dalam penguasaan diri, kiranya kita dimampukan untuk hidup dalam kasih Tuhan kepada semua orang. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan untuk tetap tenang berdoa. Karena kami tahu ketika kami mengendalikan diri, kami boleh mengizinkan Tuhan yang kiranya boleh bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, biarlah semuanya itu turut dengan kehendak-Mu Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, kami persembahkan kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.